saya sebagai mahasiswa PPG berguna Kakak Curriculum akan mempresentasikan video pembelajaran saya di SMP 4 Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila program atas bersama dimulakan pada hari Allah Subhanahu wa ta'ala kita bertanya antara hakim bagi bali nanti akan menamaikan Profesor dari Maya Surmi Amri lalu dalam misalnya anak-anakku yang saya banggakan pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang sholat gerhana, sholat istiqomah, dan sholat jenazah. Nah, materi kita dengan hari ini masih ada kaitannya dengan materi yang telah Pak Hamid sampaikan pada minggu yang lalu, itu tentang keimanan. Ini juga ada kaitannya. Tetapi sebelum materi kita pelajari bersama-sama, Pak Hamid akan mengabsensi. Lima hadir, lima hadir ya. Kemudian Alwa hadir, dan semua hadir semua. Amin. Apakah kalian pada hari ini kondisinya sehat semua? Ini sudah Rani juga sehat? Iya. Jasmani sehat? Iya. Alhamdulillah berarti kalian sudah siap untuk belajar bersama-sama pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini mendapatkan ilmu yang manfaat dan tinggi baginya atau akhir. Sebelum pembelajaran kita mulai, maka kita awali dengan berdoa. Adapun doa pada kesempatan hari ini akan dipimpin oleh siapa ya? Afel. Afel ada? Ada. Mana Afel? Nah, silakan dipimpin. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita doakan bersama-sama pada kesempatan hari ini, saya yakin dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, apakah pada kesempatan hari ini kalian siap untuk belajar? Siap. Siap untuk belajar? Siap. Siap untuk belajar? Siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini kita belajar tentang sholat gerhana, sholat istisqa, kemudian sholat jenazah. Nah, ini anak-anak kalian bisa melihat ya PPT yang Pak Hamid tampilkan di layar ini. Nah, tujuan pembelajaran yang perlu kalian ketahui adalah memahami internalisasi nilai-nilai ibadah sholat menjadi bagian amalnya utama dalam ibadah. Kemudian tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini, kalian harus mampu menjelaskan tentang ketentuan sholat gerhana, istisqa, sholat jenazah,
dengan baik dan benar. Kemudian kalian harus bisa mempraktekkan tata cara sholat gerhana, sholat istisqa, sholat jenazah dengan baik dan benar. Selanjutnya, kalian juga harus mampu menemukan atau memunculkan hikmah dilaksanakannya sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Apakah kalian siap belajar pada hari ini? Siap. Karena menuntut ilmu agama itu pahalanya sangat luar biasa, dan nantinya kalian mendapatkan pahala yang sangat banyak juga, tidak ada batasannya. Yang paling penting untuk kalian, jika kalian paham tentang ilmu agama, itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Ini selanjutnya, ya, ini Pak Ahmed mau tanya kepada kalian. Ini mohon dijawab, ya, mohon dijawab. Mungkin dari kelas ini, apakah kalian pernah melihat gerhana matahari atau gerhana bulan? Atau tidak? Nah, apakah kalian pernah merasakan musim kemarau yang panjang? Apa yang dilakukan ketika hujan tak kunjung datang? Karena apa kok sholat istisqa? Alhamdulillah. Anak-anakku, apakah kalian pernah melakukan takziah? Siapa yang sering ikut takziah? Pak, saya pernah ada tetangga saya yang meninggal dan saya ikut takziah ke rumah tetangga saya. Ternyata tata cara sholat jenazah itu berbeda. Tata cara sholat jenazah itu hanya berdiri dan mengucapkan takbir 4 kali, setelah itu salam. Luar biasa. Kita lanjutkan untuk kalian melihat video, menyimak video yang Pak Ahmed lihat. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bapak Abdul Hamid. Semoga kalian dalam kondisi sehat, berbahagia, dan semangat dalam menuntut ilmu. Anak-anak yang saya banggakan, untuk pembelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Selanjutnya, apa yang dimaksud sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah? Maka kalian harus mengetahuinya, karena sebagai seorang muslim, maka ajaran Rasulullah harus kita perhatikan dan kita laksanakan. Apa itu sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah? Sholat gerhana adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan jika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Bila terjadi gerhana matahari, maka sholat yang dikerjakan disebut sholat khusuf. Dan bila terjadi gerhana bulan, maka sholat yang dikerjakan disebut dengan sholat khusuf. Nah, untuk sholat khusuf ini, ya, maka kalian jangan sampai penyebutannya salah. Kalau sholat gerhana matahari, kalau sholat gerhana berbulan, kalian harus benar dalam penyebutannya. Kemudian sholat istisqa, ada sholat yang dianjurkan ketika lama tidak turun hujan atau ketika sumber mata air sudah lama mengering. Nah, ini ajaran baginda Rasulullah. Dari itu, alhamdulillah dalam situasi saat ini kita masih dalam kondisi normal, maka harus kita syukuri dengan sebaik-baik mungkin, kita manfaatkan air dengan sebaik mungkin.
Kemudian sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk jenazah muslim. Hukum dan waktu pelaksanaan sholat gerhana. Waktu pelaksanaan sholat gerhana dimulai sejak terjadinya gerhana hingga berakhirnya gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Adapun hukum sholat gerhana adalah sunnah muakkad, sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan sholat gerhana bisa dilakukan secara berjamaah, itu yang paling afdal. Untuk munfarid juga boleh, tetapi kurang afdal. Maka dari itu kalian bisa memilihnya mana yang terbaik untuk kalian semua. Hukum dan waktu pelaksanaan sholat istisqa. Hukum sholat istisqa adalah sunnah muakkad dianjurkan baginda Rasulullah. Sholat istisqa sunnah dilaksanakan ketika ada keperluan yang mendesak seperti terjadi krisis air, kekeringan, kebakaran hutan, polusi, asap, dan lain sebagainya. Sementara hujan belum berkunjung datang. Maka dari itu sholat istisqa hukumnya sunnah muakkad. Hukum dan waktu pelaksanaan sholat jenazah. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah. Bila mana sudah ada satu orang yang mengerjakan gugurlah kewajiban orang lain. Pokoknya sudah ada satu atau dua orang yang melaksanakan sholat jenazah, maka orang Islam yang lainnya sudah gugur. Apabila tidak melaksanakan sholat jenazah, maka tidak mendapatkan hukum dosa. Kecuali semuanya tidak melaksanakan, maka akan mendapat hukum dosa semua. Sholat jenazah dilakukan ketika jenazah sudah selesai dimandikan dan dikafani. Tata cara sholat gerhana. Sholat gerhana dilakukan sebanyak 2 rakaat dengan 2 rukuk. Tiap rakaatnya diakhiri dengan khutbah. Bacaan niat sholat gerhana matahari usoli sunatul khusuf rakaat ini makmuman imaman ilahi ta'ala. Kalau menjadi makmum ya makmuman, kalau menjadi imam ya imaman ilahi ta'ala. Bacaan niat sholat gerhana bulan usoli sunatul khusuf rakaat ini makmuman. Ketika menjadi makmum ya makmuman, ketika menjadi imam ya imaman ilahi ta'ala. Nah, tata cara sholat istiqo. Sholat sunnah dilaksanakan seperti sholat sunnah yang lainnya. Setelah membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surat-surat yang panjang. Setelah salam, khotib membaca 2 khutbah. Pada khutbah yang pertama dimulai dengan membaca istighfar 9 kali, dan yang kedua dimulai dengan membaca istighfar 7 kali. Tata cara sholat jenazah dilaksanakan dengan 4 takbir tanpa rukuk, sujud, itilah, dan duduk. Niat sholat jenazah laki-laki, usoni ala hadal maiti arba takbiratin fardu kifayatin imaman makmuman lillahi ta'ala. Niat sholat jenazah perempuan, usoni ala hadil mayati arba takbiratin fardu kifayatin imaman makmuman ilahi ta'ala. Setelah takbir pertama membaca surah Al-Fatihah, setelah takbir kedua membaca selawat, setelah takbir ketiga membaca doa. Untuk laki-laki Allahumma firlahu warhamhu wa'afu anhu. Untuk perempuan Allahumma firlahu warhamha wa'afu anha. Nah, kemudian dilanjutkan doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'du wa firlana walahu. Untuk perempuan ya diganti Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha wa firlana walaha. Kemudian salam. Nah, hikmah sholat gerhana, sholat jenazah, sholat istisqa bisa kalian lihat sendiri di slide. Nah, terima kasih untuk pembelajaran pembelajaran hari ini. Semoga mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Cukup dari Pak Hamid. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah paham video yang sudah Pak lakukan? Tadi adalah video yang menjelaskan tentang sholat gerhana, sholat istisqa, sholat jenazah. Maka dari itu kalian membuat 6 kelompok. Kemudian Pak Hamid memberikan RKPD, tolong dikerjakan. Ini bisa dikerjakan. Gimana membuat kelompok ini. Nanti ketika sudah kalian membuat kelompok, berdiskusi, kemudian musyawarah, kalian nanti tiap kelompok akan mewakili mempresentasikan hasil dari kerja kelompok. 30 untuk mengerjakan, berdiskusi bersama-sama dengan kelompoknya. Nanti kalian akan mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil dari tugas kalian. Sanggup ya? Siap, sanggup. Alhamdulillah, silakan dikerjakan.
Untuk selanjutnya, kalian mempresentasikan LKPD tugas dari Pak Ahmed dari kelompok 1. Siapa yang mewakili? Silakan untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil lembar kerja saya, yaitu satu yang saya di sini mempresentasikan sholat gerhana, istiqomah dan sholat janaza. Yang pertama yaitu sholat gerhana adalah sholat sunat 2 rakaat yang dikerjakan ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Sholat gerhana dibagi 2, yaitu sholat kusuf, sholat gerhana matahari. Yang kedua sholat kusuf, sholat gerhana bulan. Yang kedua yaitu sholat istisqa adalah sholat yang dianjurkan ketika lama tidak turun hujan atau ketika sumber matahari sudah lama mengering. Yang ketiga atau yang terakhir, sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk jenazah muslim. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Yaakob. Selanjutnya, Saya dari perwakilan nomor 2 akan mempresentasikan hasil lembar kerja kelompok saya. Yang pertama adalah 6 soal. Yang soal pertama adalah apa yang dimaksud dengan sholat gerhana. Jelaskan. Gerhana matahari adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Gerhana bulan adalah sholat sunnah yang dilakukan ketika terjadi gerhana bulan. Yang kedua, bagaimana tata cara sholat gerhana. Jelaskan. Yang pertama, dan niat membaca takbiratul ihram, ruku, iktidal, membaca Al-Fatihah, ruku, iktidal, dan sujud di antara 2 sujud kedua, dan bangkit di rakaat kedua, terus istighfar, menyampaikan yang ketiga, jelaskan tata cara sholat istiqoroh. Mengajar berjamaah, membaca Al-Fatihah, surat panjang, salam, membaca doa. Yang keempat, jelaskan tata cara sholat jenazah. Niat, berdiri, takbiratul ihram, Al-Fatihah, takbir kedua, shalawat Nabi, takbir ketiga, doa mayat, takbir keempat, dan doa kedua, dan salam. Yang kelima, jelaskan hukum melaksanakan sholat istiqoroh. Sunnah rumaat. Dan yang keenam, jelaskan hikmah melakukan sholat jenazah. Mengingat kematian, punya rasa simpati, dan mendapatkan pahala. Sekian dari Bapak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih hasil dari kerja kelompoknya sangat baik dan bagus. Terima kasih kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhar Kuliah Putri dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil LKPD dari kelompok kami. BMKG memprediksi hujan akan turun dalam 2 hari ke depan. Dalam situasi seperti ini, apakah sholat istisqa dilakukan? Perlu dilakukan karena himbauan dari BMKG belum tentu terjadi. Maka kita akan tetap melakukan sholat istisqa. Tujuannya kita berdoa kepada Allah agar hujan cepat turun dan kekeringan cepat selesai, agar lahan pertanian tidak terancam gagal panen. Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sangat bagus sekali dari kelompok 3. Kasih aplaus. Presentasikan hasil kelompoknya dengan baik dan bagus dan benar sekali. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya hikmah dari sholat gerhana, kemudian sholat istisqa, kemudian sholat jenazah
ini kalian perlu mengetahui apa itu hikmah kita melakukan sholat gerhana. Itu hikmah kita melakukan sholat gerhana supaya kita mengetahui perasaan Allah dan supaya kita memperbanyak istighfar dan memperbanyak amal soleh. Itu hikmah dari kita melakukan sholat gerhana. Kemudian kita melakukan sholat jenazah supaya apa? Tujuannya supaya kita mengingat kematian, supaya kita melatih diri kita untuk dipati terhadap teman kita, saudara muslim kita yang telah mengalami musibah yaitu meninggal dunia. Juga hikmahnya supaya kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya hikmah kita melaksanakan sholat istisqa. Nah itu kalian harus benar-benar paham ya tujuannya apa, supaya kita selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai detik ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sampai detik ini kita masih dalam kondisi normal. Alhamdulillah. Kemudian, nah, ini Pak Ahmed akan merefleksi kalian. Apa kalian memahami materi hari ini yang telah kita pelajari bersama? Paham atau tidak paham? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kenapa kok menyenangkan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena bisa berdiskusi bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apakah masih terdapat materi yang belum kalian pahami pada hari ini? Sudah paham semua? Hari ini sudah selesai. Alhamdulillah kalian sudah paham. Semoga apa yang kita pelajari bersama-sama mendapatkan manfaat dan mendapatkan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hamid, guru PAI dan Budi Pekerti SMP 4 Negeri Kepaten, sekaligus mahasiswa UIN Maula Malik Ibrahim Malang, PPG
Batch 2 kategori 2 akan mensosialisasikan pengenalan P5 dan PPRA. Simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-Furqan 'ala 'abdihi liyakuna Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum materi kita mulai, anak-anakku, mari kita pertama panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita semua masih diberi kenikmatan iman Islam, kenikmatan sehat walafiat, maka kita jaga dengan sebaik mungkin dengan beramal kebaikan, amal kebajikan, dan insyaallah kalian nanti akan kita beri Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang sukses, orang yang bahagia, orang yang mendapatkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua ini diakui menjadi umat Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya banggakan, sebelum materi kita mulai, pamit akan mengabsensi terlebih dahulu. David, alhamdulillah. Nabahan, alhamdulillah. Safa, hadir, alhamdulillah. Yogi hadir, alhamdulillah. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Bagaimana pada kesempatan hari ini kalian kondisinya baik-baik kan? Baik. Sehat kan? Sehat. Semangat kan? Semangat. Apalagi menuntut ilmu harus semangat. Coba pakai suara keras. Semangat untuk belajar. Ayo. 1, 2, 3. Semangat. Berarti pamit dan juga siap untuk belajar bersama dengan kalian. Anak-anak yang saya banggakan, untuk kesempatan hari ini Pak Hamid akan mensosialisasikan pengenalan tentang P5 atau PPRA. Tetapi kalian insya Allah kalau P5 sudah tahu. Oke, karena kalian kelas favorit juga update selalu. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan untuk pengenalan pada kesempatan hari ini Pak Ahmed membawa tema gaya hidup berkelanjutan, sapaku tanggung jawabku. Sapaku tanggung jawabku. Nah, dari kalian di sini, siapa yang biasanya membuang sampah sembarangan? Ada atau tidak? Alhamdulillah. Kalau ada sampah, kalian apakan? Alhamdulillah. Apakah sampah ada manfaat untuk kalian? Ada. Apa manfaatnya? Didaur ulang ya. Alhamdulillah. Kayaknya kelas-kelasnya luar biasa yang anak-anaknya. Bisa didaur ulang, bisa dimanfaatkan sehingga menghasilkan karya, ya, bisa menghasilkan uang. Alhamdulillah. Coba kalian bisa melihat tampilan CTP yang sudah pakai tentukan, kalian bisa lihatkan. Nah, deskripsi proyek. Nah, proyek dengan tema gaya hidup berkelanjutan ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang memiliki tujuan agar kalian semua mampu
memahami dampak dari aktivitas manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang, terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitar kita. Nah, hal yang ditekankan di sini adalah membangun kesadaran untuk kita semua untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan serta mencari jalan keluar untuk masalah lingkungan. Dari slide yang pertama ini, kalian sudah bisa memahami atau belum? Sudah ya? Sudah bisa memahami ya? Ini sangat penting loh ya, untuk menjaga alam, untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Ya, semoga kita bisa mempraktekannya dengan baik. Kemudian, mengapa Pak Hamid memilih tema ini atau proyek ini tentang sampah adalah tanggung jawabmu, dan tidak untuk Pak Hamid saja, bukan untuk kepala sekolah saja, bukan untuk Pak Gubernur, tetapi untuk semuanya, karena kita menjaga lingkungan sekitar kita. Karena apa? Saat ini di Indonesia itu dikenal sebagai salah satu negara penghasil sampah terbesar di lautan. Nah, untuk itu Pak Hamid mengambil tema sampah tanggung jawab sebagai upaya mengembangkan edukasi yang mendorong sikap arif atau sikap bijak yang diharapkan tumbuh dan kemudian berkembang di jiwa kita semua sebagai orang Indonesia, apalagi kita seorang pelajar, apalagi Pak seorang pendidik. Ini memunculkan kesadaran dari individu itu sangat susah. Semoga yang demikian harinya terbuka ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian ruang lingkup itu meliputi eksternal atau internal. Itu bisa kalian dilakukan di rumah, dilakukan di sekolah atau dimanapun berada. Kemudian ini sangat relevan dengan semua mata pelajaran ya, karena permasalahan sampah adalah tanggung jawab warga sekolah. Jadi tidak sekali saja, semua mata pelajaran yang kalian belajar. Kemudian tujuan kerangka proyek ini, Pak Hamid mengenalkan kepada kalian, tujuannya yang pertama membantu kalian semua mengetahui manfaat dan bahaya limbah bagi kehidupan saat ini dan yang akan datang. Jadi limbah itu bisa berdampak negatif, bisa berdampak positif. Ya, alhamdulillah negatif jika berdampak negatif. Jika berdampak positif, kita manfaatkan dengan baik, itu akan menghasilkan karya, menghasilkan uang dan lain-lain. Alhamdulillah. Tetapi yang di sini kami menekankan kepada kalian supaya sampah ini bisa kita manfaatkan dengan baik sehingga membuat karya, kemudian bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Itu yang saya harapkan. Kemudian Pak Hamid ingin kalian semua mengetahui cara-cara pengelolaan limbah atau sampah agar mempunyai nilai manfaat atau nilai ekonomis. Itu yang saya harapkan. Dimensi yang terkait yang pertama, supaya kalian masuk kategori apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena anak berpatu minal iman, kita bisa menerapkan itu. Karena P5 itu juga salah satunya adalah tadi. Ya, jadi sampah adalah tanggung jawab. Itu berarti menerapkan hadis baginda Rasulullah, anak berpatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka dari itu dimensi ini, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berkeadaban,
dinamis dan inovatif. Ini yang diharapkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kegiatan tahap pengenalan P5. Langkah-langkahnya yang pertama, pemaparan materi tentang gaya hidup berkelanjutan, sampah, tanggung jawab. Peserta didik atau kalian semua terlibat aktif dalam sesi tanya jawab yang nantinya kita bahas pada waktu materi yang nanti Pak akan memaparkan kepada kalian atau menjelaskan kepada kalian atau kita bersama belajar. Kemudian nanti ada pembagian kelompok, kemudian kalian secara kelompok diminta mencari studi literatur, menggali informasi mengenai gaya hidup, sampah, tanggung jawab, boleh dimintakan ke perpustakaan atau sumber-sumber lain, karena belajar sekarang sangat mudah sekali, bisa memanfaatkan HP kalian dengan sebaik mungkin. Jika HP digunakan untuk belajar, dampaknya sangat bagus untuk kalian. Kemudian nanti Pak Amit akan meminta kepada kalian mengerjakan LKPG, mengumpulkan LKPG melalui Google Classroom setiap kelompoknya. Itu yang saya harapkan. Kemudian materi ini, ya, ini bisa kalian lihat. Ini kami tidak terangkan. Bisa kalian amati, bisa ini. Karena apa? Materi ini sangat penting untuk kalian semua. Karena seorang manusia adalah penghasil sampah. Dikutip dari Dirjan PS KLB 3 2020, sampah yang ditimbulkan setiap individu per hari itu 7 kg dari satu ya. Sementara timbunan sampah per tahunan mencapai 64 juta ton, mungkin bisa 100 ton tiap tahunnya. Jika tidak dikelola dengan baik, maka akan dampaknya juga negatif, mungkin banjir dan kemudian laut full sampah, kali dan lain-lain itu. Nah, sampah adalah satu bahan yang terbuang sisa dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai guna dan nilai ekonomis. Jenis sampah ini ada beberapa jenis sampah yang perlu kalian ketahui, bisa kalian lihat di slide yang Pak Amit tampilkan. Ini ada beberapa jenis sampah. Yang pertama adalah sampah organik. Contohnya sampah dapur, sisa makanan, sisa sayuran, buah yang mengalami pembusukan secara alami dan sebagainya. Ini dinamakan sampah organik. Kemudian sampah non-organik, contohnya logam, besi, kaleng, plastik, botol, karet yang tidak mengalami pembusukan. Ini dinamakan sampah organik. Kemudian sampah yang sangat berbahaya, contohnya baterai, botol racun nyamuk, jarum suntik bekas, sampah infeksius. Ini sangat berbahaya sekali. Beberapa lama sampah dapat terurai oleh alam. Coba kalian bisa lihat, kalau sampah organik itu 1 sampai 2 tahun, sampah kardus itu 3 sampai 5 bulan, filter rokok 10 sampai 12 bulan, kulit sepatu itu 25 sampai 30 tahun, kain nilon itu 30 sampai 40 tahun, karet sandal itu 30 sampai 40 tahun, kemudian aluminium 80 sampai 100 tahun, plastik ini Masya Allah. Makanya sekarang itu pemerintah mengupayakan supaya mengurangi menggunakan plastik itu. Karena apa ini plastik? Jika tidak dikelola dengan baik, dampaknya ini nanti akan tidak baik juga. Karena apa plastik? Di sini 10 sampai 450 tahun. Coba kalian bayangkan, coba ya, ini pengenalan kelima. Dan bahaya sampah bisa memunculkan berbagai penyakit seperti disentri, diare, stunting,
Ini ISPA adalah infeksi saluran pernapasan akut dan lain-lain. Ini bahaya. Nah, ini sangat bahaya sekali. Nanti kalau sudah materi Pak Amin ya terangkan kepada kalian, nanti kalian juga akan saya kasih tugas. Nanti akan membuat kelompok, kelompok yang berisi 5 atau 6 orang, kemudian lakukan kajian interaktif yang kalian dari mulai dari internet, kemudian dari perpustakaan dan lain-lain. Nanti Pak Amin akan membawa tema dengan ini, gaya hidup sampah tanggung jawab. Mungkin dari pengenalan P5 atau PPRA, apa ada yang ditanyakan atau sudah paham? Lagi alhamdulillah sudah paham. Maka dari itu kami ingin kalian mengerjakan untuk pemanasan, untuk stimulus, yang nantinya Amin akan membawa materi atau membawakan materi tentang gaya hidup sama. Untuk hari ini untuk pemanasan kalian mengerjakan LKPG yang Pak Amin berikan kepada kalian. Ya, silakan bisa membuat kelompok. Terima kasih. Ya, saya tunggu sampai 30 menit. Anak-anakku yang saya banggakan, alhamdulillah LKPD tentang P5 yang sudah kalian kerjakan dengan baik. Ataupun untuk materi selanjutnya, kami akan jelaskan pada waktu pembelajaran kami minggu yang akan datang. Kalau sekarang hari ini hari Jumat, itu Jumat yang akan dari pengenalan P5, kalian sudah paham atau belum paham? Dari Amin, kalau begitu saya akhiri. Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti dan nantinya akan bermanfaat bagi diri kalian sendiri. Dari Pak Amin, mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.